Pangan ini penting di ibu ambek istri, ya. Jadi didahulukan mana ibu sama istri, kan begitu. Begini, ada hadis yang menyatakan ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ini berlaku untuk laki-laki selamanya dan untuk wanita belum menikah. Tapi kalau istri itu sudah bersuami, maka pewaliannya ini pindah ke suami. Ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya suami, murkanya Allah tergantung murkanya suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Nurul Ihsan Perumahan Royal Mansion Sidoarjo rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram dan kitab Uquluddin. Ada pertanyaan mungkin? Ya, enggak. Iya, jadi gampangan ini penting di ibu ambek istri, ya. Jadi didahulukan mana ibu sama istri, kan begitu. Begini, ada hadis yang menyatakan ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ini berlaku untuk laki-laki selamanya dan untuk wanita belum menikah. Jadi wanita belum menikah atau laki-laki, kalau orang tuanya ridho, Allah ridho. Orang tuanya murka, Allah murka. Tapi kalau istri itu sudah bersuami, maka pewaliannya ini pindah ke suami. Ridhonya suami, ya, ridhonya Allah tergantung ridhonya suami, murkanya Allah tergantung murkanya suami. Dulu pernah saya ceritakan, ya, saya ceritakan sedikit lagi sebelum saya jawab. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab yang lain disebutkan bahwasanya ada suami istri rumah tangga yang masih muda, Pak, cidung duwe anak. Lalu Rasulullah itu mengumumkan ada peperangan, maka si suami ini ikut berperang. Lalu suami ini itu pesan kepada istrinya, hei istriku, selama aku perang kamu jangan keluar rumah ya, di rumah saja. Nggih Mas, nah gitu loh, ya. Akhirnya perang sampai beberapa minggu, sampai beberapa bulan. Nah, rumahnya itu kan tingkat. Kalau dia mau masak, mau apa, belanja, itu titip tetangganya, dari atas dikerek, ya. Jadi dari bawah dikerek ke atas begitu. Selama begitu, suatu ketika bapaknya itu sakit. Bapaknya anak perempuan itu. Lalu tetangganya berteriak, fulana, ayahmu sakit, kamu tidak nyambang dah. Apa kata istrinya ini? Saya nggak berani keluar, tidak boleh suami saya. Suatu ketika beberapa minggu lagi istrinya, bapaknya meninggal. Fulana, bapakmu meninggal, kamu tidak menjenguk dah. Nangis, Pak.
yang namanya fulana ini, saya tidak berani turun, saya tidak berani keluar, tidak boleh suami saya. Bapak mati loh, gak wani nyambang, gak oleh bojone sekali. Akhirnya suatu ketika pulang yang namanya suami dari perang. Istri biasa nangis kan Pak ya. Artinya apa? Karena manusiawi ditinggal orang tua meninggal dunia itu sedih. Ono apa dek kok sedih? Ini mas bapak meninggal, innalillahi wa sampean gak ono ta? Saya gak berani. Loh kenapa gak berani? Mas kan bilang saya gak boleh keluar rumah. Maksud saya itu ojo metu nek ono perlune gitu maksudnya suami itu. Oh enggak, kalau ada perlunya boleh keluar. Oh enggak, tapi mas kan ngomong enggak boleh keluar. Akhirnya apa? Ke Rasulullah tanya, Rasulullah saya begini. Apa kata Rasul? Hai fulana, jangan bersedih karena ketaatanmu terhadap suami. Bapakmu sekarang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena anaknya tadi ini taat kepada suaminya, bapaknya yang meninggal sing gaji jenguk tadi ya diampuni oleh Allah semuanya. Ya, oleh karena itu kalau istri itu dinomorsatukan suami. Kalau suami ini menomorsatukan orang tua. Ya. Jadi tetap orang tua nomor satu. Karena apa? Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kalau istri ridhonya Allah tergantung ridho suami. Jadi umpamanya tadi mengatakan kok nyile duit, langsung aja dek ono duit ta ibuku arep nyile duit. Ya. Jadi nggak usah dek izin. Kalau izin ya diizini, akeh-akeh gak diizini, ngoten Bu nggih. Akeh-akeh gak diizini. Sampean wong tua sampean kok balak-balik nyile Mas, balak-balik nyile Mas gitu ya. Dek, anu duit ta. Iki apa? Ibuku arep nyile duit. Nah, jadi bukan izin. Kebetulan yang megang uang kan istri umpamanya, ya dipinta aja gitu. Cuma ngapunten, suami juga harus bisa bersikap adil ya. Nek umpamane ibu iku rodok-rodok ya nek iso ada apa nasihat atau Bu aja koyo ngono kok Bu ya, aku sing nyambut gawe sing ngene Bu ngene. Nah, supaya gitu ya. Artinya memberikan nasihat umpamanya ya. Jadi tetap itu ndak usah izin kepada. Nah, kalau istri izin kepada suami ya. Jadi kronologinya itu semacam itu ya. Tapi tidak boleh dipukul rata begini. Cok macam-macam ya. Ya nang istri ini ya. Wong tuaku nomor 1 sampai nomor 2. Jadi enggak semacam itu ya. Artinya keterbukaan itu sangat penting ya. Ada yang lain mungkin. Itu konsepnya semacam itu. Ya. Kembali ke tadi, kalau di dalam Islam pengajuannya suami diberikan semua. Suami minta tadi itu sudah atau ada beberapa malah ustaz cewek yang terkenal yang di sosmed itu malah suami itu harus pegang uang biar kelihatan suaminya. Jadi kalau tadi orang tuanya butuh ya sudah perlu bilang ke istri langsung dikasih. Itu gimana? Iya. Yang pas itu begini. Tidak semuanya dikasihkan istri itu yang pas. Contoh, gaji 4 juta dikasihkan istri 2,5 juta umpamanya. Ya, laki-laki harus pegang. Ya, jangan sampai ya tadi itu wis mlebu nang mak-mak, metune wangel. Mak-mak itu kan kok petinju, Pak. Ngerti ibu-ibu petinju nggih? Jadi petinju itu gegem. Digegep sampai ya enggak, itu sebagian istri ada begitu, ada yang enggak ya. Ada istri itu Mas sampean butuh apa ngapunten, kalau konsep saya itu istri saya itu pernah saya kasih nafkah Pak ya, umpamanya sekian ya,
Ternyata kurang terus dia itu. Kebutuhannya ini. Wis Mas wis gak usah aku dikai nafkah nas, nanti nih kurang aku njaluk ngono wae ya. Ya pinter ya deh ngomongnya ya. Jadi dia nggak pegang uang, tapi nek kurang njaluk, yo akeh kurang terus itu. Nah saya letakkan di dompet, saya ada sebagian yang 5.000, 10.000 yang untuk biasa sodako itu ya, saya letakkan di lemari. Uang yang besar-besar di dompet. Dompet saya ini boleh diodol-odol oleh istri saya. Ngoten Bu, Jadi tapi gak semuanya suami begitu. Saya lepaskan dompet saya untuk dilihat, diambil oleh istri saya, tidak ada masalah. Cuma istri saya itu kalau beli apa-apa ngomong, beli apa Mas, tadi saya beli gini, oh iya ya, tadi saya beli sekian, monggo. Saya kan bisa mengontrol Pak, tapi kalau beli ini sekian nggak masuk akal, bisa ditanya ya. Makanya kalau saya beli bakso, beli makan, beli sate di mana, di tempat-tempat warung ya, saya tidak pernah bayar Pak, saya bayar istri. Saya gawa dompet jalan deh ya, tapi dia tidak menguasai dompet saya. Setelah diletakkan di depan TV atau dompetnya itu ya, jadi tidak dipegang begitu. Jadi ini konsep yang saya lakukan. Jadi tidak semuanya saya kasihkan istri juga tidak memegang uang sudah. Jadi saya kepengen ambil uang ya ngambil dari dompet sudah. Istri saya pengen ambil uang ya ambil dari dompet. Beli apa dia bilang sama saya. Itu jadi saya tidak harus megang kayak petinju tadi. Istri saya juga tidak harus seperti petinju. Nah mudah-mudahan istri saya bisa jujur kan begitu. Dan alhamdulillah uangnya kan gampang bisa dihitung Pak ya. Jadi itu ada 1 juta umpamanya kan, kurangnya bisa kita lihat ya, kecuali kalau di situ 10 juta lah itu kan tidak ya. Jadi tidak tahu kalau ibu-ibu di sini apa si nyekel bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak ibu ya. Jadi kalau bisa kita itu juga nyeleng-nyelengi untuk anak-anak dan seterusnya ya. Sing penting nggak boros Bu ya. Jadi boros sama loman beda. Ini tadi pelit, bakhil sama hemat itu beda. Boros sama loman itu beda. Kalau loman ya itu ya tadi sama. Kalau diajak ke kebaikan ya itu tidak pakai hitung-hitungan. Loman itu. Nek boros itu diajak ke kebaikan itu hitung-hitungan. Tapi kalau tidak ke kebaikan gono hitungane. Tuku opo wae gono hitungane. Tapi dijak nyumbang hitung-hitungan. Nek wong pelit kan ndak tadi Pak. Tuku itu hitung-hitungan, diajak nang kebaikan hitung-hitungan. Nek wong boros diajak ke kebaikan, dia hitung-hitungan. Kalau beli apapun tidak ada hitung-hitungannya. Apa tuku. Sampai gak nyumbang ta? Yo sik. Nek masalah nyumbang sik. Itu wong boros. Ya. Jadi boros itu koncone setan, ikhwanus syayatin. Ya mubadir itu boros. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.